Mulainya lagu ini dinyanyikan Ratu Sejagat. Betul. Mulai hari ini semua netizen harus memanggilnya adalah Ratu Sejagat. Ratu Sejagat. Rajat ya berarti ya? Ratu Sapu Jagat. Oke. Baik. Nah, aku juga mau ngucapin itu loh buat Evi Masamba yang melahirkan kemarin ini ya. Evi hari Minggu melahirkan. Pokoknya apa namanya sehat terus sehat, ya. Betul. Sama babynya dan bahagia terus. Evi lahiran di YPK Mandiri di Menteng ya. Oke, baik. Nah, sekarang ini untuk judul hari ini judulnya adalah Reality dan apa sih bacanya? Reality dan Redefine. Redefine. Dek, kalau nggak mampu otak jangan begitu baca. Enggak, lu jelasinnya ke kita ya, mukanya nggak cocok ya. Redefine. Nih lu lihat nih, cocoknya kayak kita gini, bener nggak sih Wen? Judul hari ini judulnya adalah Reality and Redefine bersama Idea Fest 2022. Berani kreatif bikin bangga Indonesia. Oke. Buat Ayu, semoga lekas sembuh ya. Iya kemarin gua udah. Iya. Tadi video call, terus gue bilang, lu gak kesini Nggak gue sibuk yuk, gue bilang gitu. Nggak, gue memastikan. Iya, mastiin. Dia bener di sana atau gue takut dipersari, ngerti nggak? Nah, bener. Studio. Takutnya syuting, gue juga ngomong begitu. Ternyata bener. Bener ya? Semoga lekas sembuh ya, Yuk. Pucet Pucet gitu, ya? pucet. Udah pucet. Dia putih ya. Dia putih, dia tambah pucet lagi. Iya. Mana, Rosma? Nyampe kali lu kesini. Rosma! Ros! Cah, langsung pura-pura sakit lihat. Rosma! Halo. Oh, tak. Halo. Halo, lu? Halo? Halo. Ya, halo. Ya. Hei, Rosma. Ini gimana kondisi sekarang? Halo. Halo. Iya, halo. Baik. Gimana kondisi lu? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, tadi barusan habis kata dokter udah lumayan lebih baik, tapi emang harus bed rest. Bed rest. Oke. Tapi apa sih yuk? Sakit apa yuk? Udah gua nggak tahu, gua lupa. Sakit apa yuk? Tadi gue Sakit video hati sama apa? Ya. Ini soalnya dia pakai wifi rumah sakit kayaknya. lu nggak Yuk. nengokin gua. Apa? Putus-putus deh. Kenapa? Ya. Ya. Halo. Ya. Apa kata dokter? Sama Wendy nggak nengokin gua. Kalau Aruben nengokin. Gimana gue mau nengokin? Tadi gue nanya penyakit lo apa, ditutup teleponnya. Lu yang nutup. Gue kan nanya sama dia. Yuk, emang penyakit lo apa sih? Iya, kata dokter, gue matiin lagi. Ayo. Emang kata dokter apa sih yuk? Ya. Yuk. Mami bisa geser Ayo dikit. pun bersorak. Hey! Mami bisa geser dikit gak? Ganggu sinyal kayaknya Mami. Ya. Yuk. Awas kalau dia terbutuh reka adegan ya. Ayo. Awas ya. Nih. Ancam reka adegan. Ayo. Ini Ratu Sejagat mau ngomong. Yuk, ini Mami udah dinobatkan sebagai Ratu Sejagat. Mami dinobatkan sebagai Ratu Sejagat. Iya. Mami udah dinobatkan sebagai Ratu Sapu Jagat. Sejagat. Yuk cepet sembuh ya sayang ya. Yuk, sakit apa sih? Kok jadi pelengok yuk? Ya. Yuk, sakit apa kok lu jadi pelengok sih? Lu sakit apa katanya? Tipes.
Mulai lagi. Oh, lebih ke signal Iya, dia ya. tiap ditanya. Aku udah di Yuk, sini loh. coba lu keluar rumah sakit dulu yuk. Yuk. Ah, bodo amat ah. Yuk. Cepet sembuh lah pokoknya. Sama beli kuota lah yuk kalau bisa. Ayo. Ya, si Ayu. Yuk, nggak apa-apa yuk. Iya, nggak bisa udah. Ayu udah diem begitu. Iya, maksudnya takutnya Coba takut, ini tunggu, ada bentar. sarafnya kena. Ayo. Gak taunya kita yang pakai wifi. Yuk. Apa? Sorry. So lemes. Oh, emang lu yang pakai wifi ya? Yuk. Ya, Nah, terus akhirnya dia belanjaan nyampe nih. Gak usah diomongin. Gak usah diomongin. Bener. Handphone siapa? Oksa. Yuk, bisa-bisaan lu, Sa. Yuk. apa? Lu sakit apa kata dokter? Tuh dia tiap ditanya. Tiap ditanya kaku, tiap ditanya Ini kalau kaku. gua nggak pakai wifi, lu bisa nggak? Ada kuota nggak? Apa? Kata dokter gejala tipes. Kata dokter harusnya dari kemarin tuh nggak boleh keluar rumah sakit dulu. Tapi karena gua ada off air, jadi gua keluar, gua paksain terus masuk lagi jadinya. Iya, sayang kan duitnya ya yuk. Iya. Benar. Bener. Dia sampai ke Bandung dulu tahu dia. Iya, gitu. enggak dia ngomong, gua kena penalti lah. Kalau penalti lu tinggal tendang susah amat. Aneh. Ya udah yuk. Si Awendi mah emang begitu, nggak ada sayang-sayangnya, biarin aja. Mudah-mudahan dia ntar nggak kemaya pada. Amin ya Allah, amin amin. Ayo. Yuk, ini gua kirim ini ke rumah sakit ya yuk. Ya. Ya. Ini gua kirim ya yuk. Ya. Yuk, Oke. Yuk, ntar Ya. itu yang tadi kita olah kita masukin ke infus ya. Sembuh. Ya Ntar Ayu ke sono mewakilin gua ya. Ya. Gua sibuk. Ya. Oke. Lu tahu Ben, kan. makasih ya. Ya si Awo kawin yuk. Kemarin Awo Iya, tadi Awo. ucapin. Awo nikah yuk. Awo nikah. Sama Eno Tahu Talent, dah, sama Eno Talent. Gue lagi mikirin penyakit gue, ngapain mikirin dia sih? Dia mah nggak peduli yuk, kata dia yang penting amplop, biar kata lu sakit juga amplop ke dia. Ya. Ya udah ya. Iya. Ya lu kirim-kirim makanan ke sini dah, kan lu banyak juga di rumah sakit, emang lu mah habis. Nggak gitu dong. Banyak banget yang nganter dia, emang Ya, habis. iya, Lu main emang. ke sini yuk, pasti habis di sini mah. Ya. Lu yang kirim dong, lu yang pada kirim. Oh iya. Gua tahu semua orang pada ngirim makanan sama lu, tapi walaupun nggak habis gua tahu. Kenapa? Sama dia dikasih plastik ting-ting kuliner dijual lagi. Yendi bisa kasih Wen, gak bercanda Wen. Ya Allah. Ntar nih, habis selesai video call dia udah di rumah. Emang begitu. Ya udah ya. Dah. Dah yuk. Sehat. Oke. Dadah aja. Pokoknya untuk Ayu Ting Ting cepat sembuh dan supaya bisa kembali lagi di tengah-tengah kita ya. Ya, bentar. Untuk Ivan Gunawan juga sukses Ya, acaranya sukses kemarin. lancar, alhamdulillah. Ketiga ya. Indonesia ketiga ya. Wow, keren banget mewakili puluhan negara. Hebat. Bravo Ivan Gunawan. Lu ada vitamin nggak? Ada vitamin nggak? Kenapa? Tuh, udah. Makanya gua kata talent kalau dia datang jangan kasih nasi bok. Langsung diserang sama dia. Iya, makanya. Dikata isinya nasi sama sambal goreng hati doang, Wen. Sama dia disikat juga. Aduh, ya Allah. Ya udah, kita kedatangan aktor ganteng yang serba kreatif dan bikin bangga Indonesia. Ini kalau ngelihat muka dia ya, dikata kita makan nasi sama tempe sedep, Wen. Iya, bener. Bening banget cakep ya. Awet, Ya, awet. Kita panggil langsung ini dia. Atala Riksha.
Kakak Arik, kemarin aku nonton Kakak Arik jadi juri ya? Iya, betul. Oh my God, jadi juri di Miss Grand International 2022. Dari Indonesia itu ada Kak Arik sama Luna Maya? Luna Maya. Iya, tadinya kita mah berdua. Di situ. Kita pengganti ya. Gantiin baju. Karena Kalau waktu pas- gantiin baju. Iya. Kalau Manung ini dealnya apa vendor panggung ya kalau nggak salah? Aku ada foto-fotonya. Coba kita lihat dulu fotonya. Ya. Wow. Siapa tuh? Ini dewan juri semua. Oh, ini dewan juri. Oh, sama Dokter Devia juga Dia ya? juga. Dokter Devia. Nah, No, stop dulu ya, jangan gitu. Stop Tuh, dulu, stop. lihat ya, jutek banget ya. Lu udah kecapean deh. Pulang makanya. Lihat makanya. Aduh, foto-foto terus deh. Gitu ya. Tuh, lihat. Iya. Kalau nggak kayak begitu, alisnya naik begini. Kalau kalian perhatikan nih senyum, nih senyum. Ini kayak udah pengen. Dong, kalau Kak Arik tetap tersenyum ya, smile ya kan. Padahal dia yang punya Nggak gini, acara. dia pada otaknya gini. Aduh, habis-habisan deh gue. orang sibuk. Makanya dia nggak bisa Ismail. Kok Ismail? Kan pada Ismail. Smile. Ismail. Nah, tapi gimana Kak Arik melihat Indonesia kemarin bisa menggelar kompetisi sebesar itu? Membanggakan sekali buat saya mewakili, buat kita ya, membanggakan sekali. Ya, Ivan Gunawan sukses banget. Ya. Ya, dengan kita mewakili untuk internasional, bikin penyelenggaraan acaranya sukses sekali, megah sekali. Dan ini harus dibanggakan. Semoga ya kita bisa dipercayakan lagi untuk Miss Pageant yang lain yang besar-besar juga ya, yang lain. Mudah-mudahan dipercayakan. Dan maksudnya kalau semuanya mengikuti perjalanan Ivan Gunawan dari awal karirnya sampai sekarang, dia terus naikin levelnya dia dengan prestasi. Betul, kreatif sekali, orang Dan kreatif banget. Dia kreatif sekali dan bisa mendatangkan puluhan negara di sana, ditonton oleh semua negara, dan Indonesia menjadi tuan rumahnya. Keren banget. Sukses juga untuk Andina Juli ya. Dia juga menjadi 3 terbaik ya. 3 terbaik. Pinginnya sih nomor 1 sebenarnya, pinginnya, tapi ya ada ras, ya. Ya ada, kita bersyukur lah. Bersyukur. Tetap bersyukur karena mengalahkan banyak puluhan negara loh. Iya, karena nggak mudah untuk berada di atas, compete dengan yang lain, yang semua juga mengeluarkan auranya untuk tampil. Itu kalau MC-nya temen gue ya. Kan tiap kombrek ya, kalau MC-nya temen gue. Ya kan tiap kombrek abis itu pembacaan dari 20 besar. Ya kan terus ke 10. Itu gue dengerin mulus kayak gue pengen telepon, masuk enggak sih? Kan biasanya kan kalau MC, ya kan MC. itu udah dapat data. Udah dapat datanya. Atau mungkin yang ngantuk kan. Capek habis final semalam. Final siapa yang final, siapa yang ngantuk? Miss Grand. Gua bisikin kamu kok ngantuk banget sih. Gitu, jadi seru banget ya. Apalagi di kompetisi kemarin ini ya. Nah itu banyak juga pejabat yang hadir ya. Banyak. Bapak Sandiaga Uno juga datang. Karena Menteri Pariwisata Iya, kan. secara. Oke. Iya. Nah ini senang apalagi kalau kita juga masyarakat Indonesia ya, apapun yang memang mewakili nama Indonesia. Selama itu positif seperti ini ya harusnya disupport. Dan kemarin itu ribuan orang loh. Gila, Mam. Penuh, full house. Keren. Itu. Pokoknya Udah selesai, ini udah selesai ya? udah selesai. Tadi malam ya? Sudah Ya. tadi malam final. Paling ya besok Igun ya makanannya pasti sederhana deh gitu ya. Udah nggak ada. Habis-habisan ya. Emang gitu, Mi, dia begitu. Mam, dia gitu, Mam. Iya. Kita dia gitu. Kan katanya dia gini, kita makan ini lebih bervitamin gitu kan ada dia. Ada ini lagi. 2 hal yang membuat Igun makan sederhana di sini. 1, jalan-jalan ke luar negeri. 2, bikin event kayak gini. Dia kalau balik lemes muka. Gue mah nahan-nahan aja lu nih ya, ntar ya. Gue habis bayar marmer nih, paham gak lo? Oke, Kak Arik juga dulu kan pernah punya keinginan untuk ikut kompetisi.
dan di ajang bertaraf internasional. Pernah punya keinginan nggak ikut kompetisi di ajang internasional? Jadi daerah saya kalau nggak salah ya, atau saya juga kayaknya baru-barunya kalau nggak salah Menhans itu, ya belum ada. Jadi belum ada dari pihak Indonesia yang membentuk sebuah yayasan yang untuk mengirim anak-anak Indonesia untuk berkompetisi untuk cowok. Khususnya cowok ya? Cowok susah saat itu sendiri harus berangkat sendiri, ngurus sendiri, dan saya benar-benar udah nggak ada waktu untuk itu semua gitu loh. Ingin mengikuti, tapi kan saya juga karena saya dulu kalau di nasional kan saya Abang None Jakarta tahun 94, Waka 2. Dari situ saya jadi jalan-jalan di tingkat internasional ya, jadi sama aja lah. Tapi kan justru sebenarnya di era yang dulu itu lebih sulit loh. Iya, betul. Karena penilaian jurinya benar-benar bukan berdasarkan sosial media. Betul sekali. Karena memang berdasarkan ya di karantina, attitude semuanya. Interviewnya face to face, tegang banget deh. Walaupun Abang None itu interviewnya juga tegang ya? Tegang, berapa meja juri kita harus giliran ganti-gantian. Wah, itu makanya aku nggak pernah ambil kayak gitu-gitu. Aku pas gagal itu pas aku isi apa None, gue abang. Cari None. Gue lihat abang gue kan None. Kan datangnya berdua janjian, berarti berdua salah ruangan. Iya. Salah deh. Disuruhnya gue jadi None Belanda lagi. Hantu kali ya. Aku ada artikel dulu, artikel. 22 tahun bergelut di dunia sinetron, Atta Larik Syah tak gentar bersaing dengan generasi muda. Gua bilang dia mukanya kayak diformalin, mukanya cakep terus. Bisa aja. Iya Mami. Iya. Sebenarnya saya nggak bersaing sama generasi muda, secara fisik itu nggak mungkin. Mereka kan pastilah lebih menyegarkan ya. Cuma bagaimana kita di usia yang kita lewati itu ya tetap dengan fresh gitu, dengan segar, tetap sehat. Itu yang saya lalui gitu loh. Dan saya menikmati dengan perjalanan proses usia saya. Memang di saat saya berperan jadi bapak-bapak, ya harus bangga jadi bapak-bapak. Dan bapak-bapak kan juga bisa jadi role model untuk kembali lagi untuk generasi muda biar lihat, wih bapak-bapak itu bisa segar. Mudah-mudahan gue nanti seumur bapak itu juga segar. Saya juga gitu loh. Role model saya misalnya Pierre Gruno. Saya lihat Pierre Gruno bedanya. Oh iya, Om Pierre. Saya lihat Om Pierre itu, wah harus sehat juga kayak dia nih dengan fisik yang berbeda. Itu role model saya. Saya lihat saya umur sedia juga mesti kayak dia gitu. Jadi harus ada role modelnya dulu ya. Ya betul. Oke. Tapi bener nggak sih Kak Arik ini udah merasa di dunia sinetron ini udah jadi zona nyamannya? Jangan dong, kalau masuk ke zona nyaman di sinetron di zona nyaman itu adalah hal yang paling buruk untuk seorang aktor. Ya. Karena acting nyaman itu acting yang flat, biasa aja. Siapa yang mau nonton? Nanti pas gambarnya saya pindah channel karena om yang channel sebelah lebih menarik kan sayang. Jadi tetap nggak boleh di acting ada zona nyaman, tuh paling nggak boleh. Jadi namanya ada kreatif, karena kita temanya kreatif ya. Ada creative choice di acting. Jadi kayak peran kaget. Kaget yang Mbak Nunung, Wendy, pasti beda-beda. Nah, siapa yang paling kreatif, yang paling menarik, yang bisa dilihat penonton, itu yang harus kita tampilkan. Coba ya, kita coba ya. Coba ya kalau kaget ya. Dari siapa aku dulu? Dari gue dulu. Dari lu ya. Kaget ya? Iya. Nah. Mami. Ntar. Ruben. Kaget, bukan keinjek kakinya. Gue kaget. Lo kan ibu-ibu pejabat. Orang kaget gini aja. Hah? Gitu kan. Ini ngapain gini? Di tangan apa? Kasih lihat harta, Wen. Maksudnya gini, nih pundak saya nih. Tapi kira-kira Kak Arik masih bakal main sinetron sampai umur berapa? Aduh, ya nggak tahu ya, karena paling susah karena ini kan passion apa ya? ya. Passion, memang kita di situ ya, sesuai dengan minat dan bakatnya memang. Syuting kayak di gini situ. Kayak ngantor gitu ya. Saya kalau ditanya soal kapan Mbak Nunung pensiun, emang seniman ada yang ngasih pensiun? Nah, betul. Selama kita masih bisa berkarya ya. Paling minta sama masyarakat Indonesia minta diolahkan sehat. Disabarin, orang dikasih penguatan malah marah. Emang bener,
Seniman ada kasih pensiun nggak ada. Masih ada emang. Atur-atur sendiri, asuransinya sendiri, semua serba sendiri. Iya. Progresif lagi pajaknya. Iya. Seniman paling susah dikasih pensiun ya. Paling gampang banget dicari ribut sama orang ya. Iya. Ya udah oke. Kalau kayak gitu kita istirahat dulu sebentar, kita kembali. Yang satu ini tetap di Brownies Obrolan Manis. Kalau kita bicara sama Kak Ari, kalau Kak Ari kan abang Jakarta tahun 94. Ya, nah kebetulan kita kedatangan None Jakarta 2022 yang mau kasih informasi tentang Jakarta. 2022. Iya, tahun ini. Tahun ini. Iya, tahun ini. Ih, so seniornya banget deh. Nggak kayak yang senior nanya, siapa ya 2022? Ngerti nggak? Kayak gitu. Kan Mami Nunung kan None 1922 kan ya? 1945. Kita langsung panggil ini dia, Casey Abreka. Casey Abreka ya. Casey, ini gimana sih awalnya kamu bisa ikutan Abang None Jakarta di 2002 ini? 2022 ya? 2022 ya. Oke, gimana sih awalnya? Awalnya ini sih teman-teman banyak yang ikut Abnon, Abang None. Terus itu diceritain bagaimana Abang None ini bisa bawa mereka ketemu orang-orang yang luar biasa sih. Oke. Itu menginspirasi saya dan akhirnya ikut. Akhirnya ikut ya. Nah, ini tapi kalau Casey sendiri perwakilan dari Jakarta mana? Jakarta Utara. Jakarta Utara. Kalau aku ikut Jaksel banyak banget sayangan aku kali ya. Nah, Jaksel ya. Ya kalau aku bilang aku ikut Jaksel loh. Ya. kan? Maaf, Casey perwakilan Jakarta Utara. Jakarta Selatan. Ya. Nah ini perwakilan Jakarta Fair kalau nggak salah ya. Sabar Mam, belum ada reka adegan. Ya nggak? Ya, Gua tunggu di reka adegan. Tapi Casey, setelah Casey ini jadi None, bagaimana pandangan Casey sendiri melihat Jakarta yang sekarang? Pastinya lebih luas lagi sih Kak. Kalau dulu tahu ya Jakarta dari biasalah mahasiswa ya, ngerasa kayak Jakarta macet dan lain-lain segala macam. Tapi ternyata memang Jakarta itu lebih dari sekedar jalan-jalan yang kita lihat sih. Kayak sekarang kan jadi ambasador pariwisata ya, tourism di Jakarta. Jadi belajar banget kayak Jembatan Pinisi, tahu Kak? Iya. Yang di Tamrin. Iya. Itu salah satu urban tourism dari Jakarta yang dicanangkan oleh pemerintah kita. Gitu. Jadi banyak banget hal-hal baru dan melibatkan banyak pemuda sih. Itu yang paling keren menurut saya. Dan yang paling penting generasi mudanya juga harus ikut juga bangga ya. Betul. Jadi udah kita mau pergi kemanapun tetap aja paling indah tuh Jakarta ya. Betul. Ya semua makanan ada, mau apa ada, di kata macet juga di kata macet juga kan hanya tempat-tempat tertentu gitu ya. Nah tapi kalau sebagai milenial nih, apa yang paling kamu rasain tentang kondisi Jakarta yang banyak sekali wadah untuk para milenial? Wadah ya, banyak sih. Kayak sekarang ikut join Abang None. Oke. Dari apa ya, banyak banget opportunity yang dikasih sih. Jadi banyak ketemu kenalan-kenalan baru, baik itu dari pemerintah, swasta, dan lain-lain. Dan dikasih kesempatan untuk berkreasi. Ya. Kebetulan saya sebenarnya nggak bisa public speaking sebelumnya, tapi dikasih kesempatan bisa jadi pemimpin acara di acara-acara beberapa pemerintah, baik itu dari Disparekraf sendiri ataupun tidak. Jadi menurut saya kayak banyak sih opportunity yang bisa kita explore, terutama sebagai pemuda. Dan akhirnya saya paham, oh ternyata banyak nih gitu. Oke, tuh ya. Jadi apalagi sekarang, tapi sekarang Jakarta kalau ke Monas ada lampu-lampunya. Mai paham nggak? Yang kita bilang pemuda. Ngerti nggak? Iya. Pemuda. Tapi apalagi kalau sekarang nih aku lihat juga Monas juga udah kayak lampunya kayak Eiffel tahu. Ya, Iya. salah loh. Iya, keren tahu.
Dan apalagi yang mungkin banyak sebagian kayak misalnya aku suka ngajak teman-teman dari luar kota ke sini. Pasti itu center-center Jakarta mereka udah tahu dan mereka hanya tahu lewat kalender. Jadi ketika kedatang ke Jakarta, lu anterin gue ke sini sesuai dengan foto yang sementara kita Bubur mangga duanya. apa sih kok bubur? Orang lagi ngomongin wisata. Ya, itu kan wisata kuliner. Oh iya, wisata kuliner. Makanan Jakarta kan di kamu tadi kan ngomong juga makanannya, kulinernya. Oh jembatan pinisinya dia nggak nyangkut. Nggak nyangkut. Kulinernya dia nyangkut ya. Bener. Bisa dia. Buburnya. Ya. Ih, telur asin. Ya. Oke, tapi kalau menurut Casey sendiri nih, gimana dukungan dari Disparekraf terhadap event kreatif di Jakarta ini? Ini berdasarkan pengalaman pribadi Iya, Arum. yang udah kamu jalanin nih. Iya, betul. Luar biasa sih supportnya. Mungkin kalau kita ngelihatnya dari luar, kita ngerasa kayak susah banget ngejalanin event ya Kak. Apalagi biaya, manajemen, dan lain-lain segala macem. Tapi sejak saya join Upnon, saya baru tahu akhirnya memang banyak banget sebenarnya yang ibaratnya bantuan yang disediakan sama Disparekraf sih. Mungkin nggak cuma soal pendanaan, tapi soal bagaimana mereka menyediakan event organizer untuk bantu kita nge-manage event-event dari ideation sampai execution. Wih, ini keren banget ya. Tapi kalau manfaat dari dukungan Disparekraf yang dirasakan langsung oleh anak muda Indonesia apa sih? Jadi biar semua nih anak muda Indonesia ya, itu nonton dan mereka tahu. Manfaatnya yang kayak aku udah bilang tadi Kak Ruben, kayak kesempatan untuk bertemu orang banyak itu jadi jauh lebih besar. Iya. Ya. Dan lebih mudah lah ya. Betul. Gitu. Dan itu akan membawa kita ke pintu-pintu kesempatan yang lainnya. Oke. Itu yang nggak bisa disebutin satu-satu saking banyaknya sih. Saking banyaknya dan sudah kamu jalanin sampai sekarang ini. Ya. Keren. Nih. Tuh. Berarti kalau Casey sendiri usia berapa tahun? Sekarang 25 tahun. Oh tua dia setahun, aku 24. Wampat. Kalau Kebalik. saya boleh tahu, Dek Nunung umurnya? Sweet. Sweet 17. Sweet dah. Sekarang ini kita kedatangan artis cantik yang berhasil berjuang melawan penyakit yang dideritanya. Kita panggil langsung ini dia, Febiola. Aku ada artikel, coba kita lihat dulu artikel. Sembuh dari kanker, Febiola. Aku bisa nengok ke belakang dengan senyum. Maksudnya Kak? Oh, dengan senyum. Iya, kan biasanya kita pengalaman pahit dalam hidup kita itu kita nggak mau lihat-lihat lagi kan, kayak aduh nggak mau trauma gitu. Cuma sekarang aku udah dalam kondisi udah bisa berdamai sama apa yang masa-masa terjadi, itu, apa yang terjadi. Jadi aku bisa lihat ke belakang lagi dan menjadikan itu sebagai sesuatu yang sekarang bikin aku senyum gitu. Oh, aku bersyukur bisa melewati semuanya. Ya, sebenarnya waktu ada berita itu, ya kita nih sebagai fansnya ya, yang nonton tuh shock, kaget kan tiba-tiba botak. Iya. Gitu, wah itu kayaknya shock, nggak dengar kabar apa-apanya tiba-tiba sudah. Berarti kan kalau sudah botak itu mungkin saja udah kemo, udah apa. Jadi kayaknya tuh cuman ya tuh kan kok bisa gini ya, bisa gini gitu. Jadi aku yakin semua fans dan yang itu banyak mendoakan pastinya. Ya pasti, iya. Benar. Akhirnya bisa melewati itu, prosesnya berapa lama sih Kak? Jadi itu pertama didiagnosa itu aku udah agak lupa, kayak tahun 2020 tapi awal Juni ya kan, awal Juni setelah ditemukan tumor di rahim sebelah kanan, terus dokter bilang ini harus diangkat, ya kan? Tapi kita masih belum tahu apakah ini ganas atau jinak. Kalau jinak,
rahimnya dikit, ya kan? Tapi kalau ganas rahimnya harus diambil semuanya supaya nggak menjalar kemana-mana gitu. Saya bilang sama dokter, "Dok, please save my lives. Do the best," gitu kan, lakukan yang terbaik. Ternyata, Tahu Kak, ngerti nggak nih? Lakukan yang terbaik. Underestimate ya. Underestimate ya Anda ya. Jangan sembarangan Anda. Dia les bahasa Inggris di Pasar Burung Pramuka. Iya. Sorry. Oke, dan akhirnya ya akhirnya abis itu dioperasi, dokter bilang ini tumor ganas, saya harus angkat semua rahimnya. Untungnya masih belum menyebar, walaupun saya sempat lihat itu tumornya gede banget. Kayak yang gila ya, ternyata gue kemana-mana itu bawa tumor sebesar itu di perut gitu kan, kita nggak pernah tahu. Makanya penting banget buat perempuan untuk cek apalagi kita ada kesehatan reproduksi atau payudara gitu ya. Harus dicek. Habis itu dokter bilang ini harus kemoterapi supaya tidak kambuh lagi di kemudian hari dan dia muncul di tempat lain gitu kan. Untuk preventifnya kemo gitu. Aku sempat yang kemo lagi gitu kan, kebayang nanti kemo kayak di film-film kan, bakal nggak ada rambut gitu, bakal botak. Terus juga kan lihatnya kan kalau di film-film kalau kemo itu kan kurus ya, terus nggak nafsu makan, mukanya hitam gitu. Tapi ya kebetulan suamiku terus juga keluarga semuanya bilang udah kemo aja, turutin aja apa kata dokter. Ya udah akhirnya sebulan kemudian setelah aku habis operasi aku rest dulu memperbaiki kondisi. Sebulan kemudian aku menyiapkan hati, udah ikhlas lah apapun yang terjadi, aku lakukan itu yang namanya proses kemoterapi walaupun nggak mudah. Dan habis itu 6 kali kemoterapi selesai, dinyatakan bisa dikendalikan. Dalam arti kalau tumor itu, kalau kanker itu memang kalau tidak sembuh. Dibilang survivor itu hanya bisa kalau di atas 5 tahun. Oke. Cuma kalau 5 tahun itu dibilang survivor, survivor ya. Ya, survivor. Kalau masih di bawah 5 tahun tuh fighter. Oke. Gitu kan. Jadi tapi dari hasil tes PA itu level CA aku udah turun banget, udah bener-bener kecil sekali gitu kan. Jadi efek kemo itu berpengaruh normal, banget ya. tapi abis itu aku pemulihan lagi nih dari efek kemoterapi. Setahun pemulihan efek kemoterapi, nggak terima syuting, nggak terima apa karena fokus ke kesehatan. Sampai akhirnya puji Tuhan sekarang udah merasa normal 100% sih. Udah fit lagi kayak udah enak sebelum lagi ya. dari sebelum kemo. Amin. Nah, ini nih Febiola dan suami Cantik saat banget ya, menggunduli. botak aja cantiknya kayak gitu. Itu banyak editan itu. Masa sih? Enggak lah, emang Iya. cantik gitu ya. Suaminya sampai ikut dibotakin loh, Ben. Iya. Jadi untuk Support luar biasa. support Dan nyemangatin ya. Iya itu memang penting banget sih buat para cancer fighter. Support memang nomor 1. Iya. Karena yang dibutuhkan ya pikiran yang positif dan masukan-masukan yang positif. Karena efek kemo itu kan banyak dampaknya ya. Betul. Banyak banget efek-efeknya Betul, kemo tapi itu. memang fisik kita diserang tapi mental kita kan enggak. Iya. Kita emang harus benar-benar menguatkan mental kita gitu. Makanya aku pas kemoterapi juga aku anggap aja aku nggak kemo. Jadi aku benar-benar kayak ya udah aku anggap aku normal aja. Aku tetap bikin kuku ya, tetap aku nail gel gitu kan, pakai bikin nail art karena waktu itu kan pas lagi pandemi kan, nggak kemana-mana juga tetapnya dandan, beli-beli baju ya di depan kaca tetap aja gitu, foto-foto narsis masukin itu menghibur banget. Jadi nyenengin diri sendiri aja dulu. Betul. Ya. Jadi kalau Penasaran. Kalau ada pantangan yang paling nyebelin apa pantangannya? pantangan Yang paling nyebelin saat proses waktu itu semua? kemo apa ya nggak ada pantangan sejujurnya. Makan bebas ya? Makan itu malah bebas, malah waktu kemoterapi itu biasanya kan ya kita kan jaga-jaga makan kalau cewek ya. Ini kayak Mbak Feby, kalau kata dokter nih, kalau lagi semangat makan apa hajarnya sikat. Jadi yang makanan yang biasanya kita hindari kayak martabak manis ya yang biasanya ngeliatnya cuma yang aduh cuma boleh sepotong, ini aku makan sampai kayak 6 potong, ya makan aja. Gitu. Buat jadi aku nyemangatin bikin diri kali senang, ya. Maksudnya secara untuk psikologi bikin gitu. semangat. Masih oke ya. Mami setengah warung ya, Mam langsung. Kamu salah. Segerobak-gerobaknya. Apa
ini dilemparnya. Ya, Wen. Iya bener ya? Iya, Ini tuh dia bener. Tuh, kalau gini aja cantik tuh lihat. Ini apa lagi kita nih? Artikel boleh nggak? Oke. Boleh. Pengakuan Febiola tinggal di kos-kosan hingga dicaci saat idap kanker. Dicaci Maksudnya gimana, Kak? Jadi ini kayaknya ya, aku pernah diwawancara sama Daniel Mananta. Terus kan seperti biasa obrolannya kan panjang gitu ya. Jadi dia cerita, aku cerita, dia bertanya kepadaku bagaimana saat tinggal di Bali. Terus aku bilang, aku di Bali itu pernah loh ngekos. Karena waktu kita pindah ke Bali itu pertama kali kita nggak punya rumah. Jadi kita ngekos dulu nih gitu. Cuma kalau di Bali tuh kosan itu nggak kayak di Jakarta ya. Jadi kayaknya mungkin kalau di Jakarta itu karena mungkin kota besar. Terus kan anggapannya kok artis tinggal di kos-kosan gitu kan. Pikirannya gitu kan. Kesannya kayak beda lah. Kalau di Bali ini itu tuh biasa gitu. Jadi kita tinggal di kosan gitu karena di Bali nggak ada apartemen. Kalau di Jakarta kan tinggal di apartemen itu kesannya kayak lebih keren dibanding tinggal di kosan. Padahal sama aja sebenarnya kan. Sama aja. Karena di Bali nggak ada apartemen, jadi kita tinggal di kosan gitu. Sambil mencoba untuk hidup di Bali. Oke. Tapi katanya rela ninggalin kontrak panjang atau kontrak stripping ini demi pindah ke Bali. Iya, jadi waktu itu memang kalau kilas balik ke tahun 2016 ya, awal-awal saya menikah, itu sempat mau ada kontrak stripping. Jadi udah betul-betul kayak udah diokein sama pihak stasiun TV, dan stasiun TV maunya aku di sini. Jadi peran ini harus Feby gitu kan. Tapi tiba-tiba suamiku ngajak pindah ke Bali gitu. Aku berpikir aku udah pernah gagal dalam pernikahan. Kalau misalkan aku membela pekerjaanku, apa akibatnya ya gitu kan. Jadi ya udah aku memilih untuk nurut sama suamiku. Akhirnya kita pindah ke Bali gitu, meninggalkan kontrak yang di Jakarta. Nggak beda jauh sama saya. Tuh, gimana? Saya kan sebetulnya kan tinggal di Solo. Oh. Akhirnya pindah ke Jakarta itu gimana tuh? Nyari makan. Beda. Kalau ini ngebuang kontrak, ninggalin kontrak untuk pindah ke Bali. Kalau Anda dari Solo emang nyari makan ke Jakarta. Tapi beda ya, kalau Mbak Nunung makannya berlian gitu ya. Oh iya. Ya nggak mungkin cari makan doang. Berlian. Dia sarapannya memang berlian, intan, dikemut sama udah. Tapi katanya pernah sampai 3 kali pindah kosan. Di Bali. Ya, karena kita coba-coba. Jadi pingin coba dulu, ini enak nggak tinggal di sini. Lebih tracknya ya. Terus yang ini pindah lagi ke sini, dari sini enak nggak gitu. Dan Jadi akhirnya kayak, sekarang udah balik lagi ke Jakarta? Nggak, sekarang kita udah ada rumah. Udah ada rumah di Bali Nggak, malah. berarti sekarang KPP bolak-balik aja dong? Bolak-balik gitu. Jadi saya di sini turis. Oh, turis. Turis Jakarta, maka tadi sama Miss Indonesia ini, Miss Indonesia None Jakarta ini, maka tadi tanya-tanya tempat yang bagus mana aja gitu. Karena sekarang udah banyak open space. Udah banyak, Jakarta mah indah-indah ya. Waktu kita masih zaman-zaman ABG nggak ada ya? Iya, kuliner. Terus orang ngebahas pariwisata, kuliner lagi. Ada hubungannya pariwisata sama kuliner. Iya. Kata Nune juga ya, tadi ya ada. Wisata kuliner. Wisata Pernah kuliner. makan ketoprak di Senen? Nasi uduk juga ada di Senen. Harus di Senen. Mesti banget di Senen. Karena cuma di Senen yang bisa dibayarin nanti-nanti. Kita coba reka adegan ya. Reka adegan ceritanya Kak Feby dan suaminya, yang jadi suaminya cerita Wendy, mau pindah kosan. Jadi dari kosan Mami Nunung, tapi saat mau pamit malah ditagih bayar kosan. Ya, Karik jadi tetangga kosan yang keberisikan. Ya, ribut ya. Kita mau check out ya ceritanya ya. Yuk Kak Feby. Ini mah Wisma yang biasa lu datengin ya, Dek?
Kita cerita mau check out. Oh, iya. Mau keluar dari Oke. kosan. Yang punya kosan. Oh, Udah baik kan Dek? Belum? Kamera roll. Kita tetangga ya. Kita tangga, suami istri. Action. Bu, Mau kemana? sayang, iya. beliin dong koper yang kayak gitu. Jalan sendiri. Itu rodanya udah 4 Kita mau Wen. pindah kosan, Bu. Ya, Bu. Enak aja pindah kamu. Kalau kamu pindah, terus kosannya nggak ada yang nempatin, siapa yang mau nempatin? Kan bisa cari orang lain. Mohon maaf, Bu. Saya terutama mulai nggak nyaman tinggal di kosan ini. Kenapa? Setiap saya mandi, ibu ngintip. Setiap saya mandi, ibu ngintip. Itu kan hobi. Gak bisa. Kamu boleh. Ya, kita berdua mau pindah cari tempat Kamu yang boleh lebih. bekecat dari sini. Check out begitu. Check out. Tapi bayar dulu 9 bulan kamu belum bayar. Sebentar. Ibu suruh kita berdua bayar 9 bulan. Kita baru ngokos 3 bulan, Bu. Ibu, Yang 6 bulan itu siapa? Bu, daripada bayar ya. Bagaimana kalau saya tinggalin suami saya aja di sini? Boleh ya? Saya tinggalin dia aja di sini, Bu. Tak lama tetangga kosan pun merasa keberisikan akan keributan itu. Bu, ada berisik. Berisik, Bu. Hah? Ya jangan didengerin dong, kasih kapas telinganya. Diam-diam, Bu. Ibu, yang diam-diam aja. Ya, diam. Emang ganjen nih orang. Lihat ya. Dan akhirnya Wendy pun cemburu Saya ini karena buka kos-kosan kan cuma mau cari sasaran. Ya, Bu, kalau gitu saya pamit ya. Ya bayar dulu dong. Ya udah nanti saya transfer. Saya nggak punya rekening. Ibu nyimpen duit di bawah kasur ya? Iya dong, saya tidur bantal saya kan duit. Pak, bayar atau jangan bikin malu. Ah, dia kaya bukan dari kos, Di mana? pesugihan. jangan kemana-mana, kita kembali sekarang saja tetap di Brownies obrolan manis. Hey. Oke, kita ada artikel lagi. Artikel. Coba kita lihat artikel. Kerap diminta jadi pembicara, Atala Riksyah mengaku senang bisa berbagi. Biasanya sering jadi pembicara apa sih, Kak? Pas temanya apa? Temanya sesuai dengan bidang yang benar-benar saya geluti di dunia acting, fashion, ya, di modeling khususnya seperti itu. Dan banyak juga yang sifatnya untuk memotivasi. Saya diajak untuk motivasi untuk anak-anak muda seperti itu. Kayak manekin ya, nggak muka dia ya? Enggak, gue tuh bingung ya. Mas Ari ini senior dulu di cover boy ya. Yang mode. Iya. Oh, mode. Dan sekarang lihat dia nggak berubah loh. Ini sedikit kata pun. dari tadi gua pas dari tadi kayak ngomong. Jangan ngobrolin sama Ruben itu. Iya. Ngobrol gini. Ada perubahan. Kayak ngaca gitu ngeliat dia tuh, gua kayak ngaca. Kan dokternya sama, Om ya. Nggak ngaca normal gini, ngaca. Kalau lu nggak beda. Gimana? Ngaca. Aku baru. Bener kata Ruben, ngaca lo. Barusan gue mau belain dia. Oh begini rasanya jadi mami tadi ya. Iya. Oh nggak jadi gue belain ya aja. Enggak Ben, enggak. Kita kedatangan seseorang lagi nih yang bergerak di dunia kreatif dan salah satu pelopor event-event kreatif. Kita panggil langsung ini dia, Mbak Desi Bahir. Oke, silakan. Nah, Ya. Baik. oke. Nih udah ada Mbak Desi nih. Sekarang kita mau tanya-tanya sama Mbak Desi ya. Baik. Jadi sebentar lagi nih akan diadakan salah satu event kreatif festival terbesar di Indonesia yaitu Idea Fest.
Nah itu kapan sih awal diadakannya? Idea Fest itu pertamanya tahun 2011. Oke, 2011. Aduh, jadi ini udah tahun ke-11 ya. Benar kan? Iya, 2011. Pas pandemi kemarin sempat terhenti atau masih? Masih jalan, tapi kita tahun 2020 kita full online, terus 2021 kita 2020 juga tetap tapi online. Kita kan bikin virtual venue gitu. Terus 2021 jalan hybrid tapi skala kecil. Nah, tahun ini kami balik lagi skala yang besar karena tiap tahun kan kami di JCC. Jadi tahun ini kami balik lagi ke JCC alhamdulillah setelah 2 tahun break. Wow. Tapi Mbak Desi ngomong nih latar belakang terbentuknya Idea Fest tuh bagaimana sebenarnya? Latar belakang terbentuknya Idea Fest sebenarnya karena kan tahun 2011 tuh mulai dicanangkan tuh kan ekonomi kreatif ya. Termasuk juga yang teman-teman yang ada di sini kan semuanya adalah bagian dari ekonomi kreatif sebelum dilabelin namanya ekonomi kreatif. Tapi kayaknya kok aksesnya masih terbatas. Terus kayaknya kok industri kreatifnya masih sama-sama aja ya. Sementara kita lihat kan 2011 sudah mulai banyak kayak ya tech startup lah, kemudian kayak mungkin F&B juga makin besar. Jadi kita ngeliat kayaknya insan-insan dunia kreatif ini perlu dipertemukan dan supaya nggak merasa terbatas cuman kreatif cuman A, B, C gitu. Karena kan kalau dari ekonomi kreatif aja ada 17 subsektor ekonomi kreatif. Makanya akhirnya semua dicampur adukan menjadi satu. Kita bikin ada sesi-sesinya. Jadi kita datangin pembicara-pembicara dari internasional, kemudian dari level nasional banyak gitu supaya ada kesempatan untuk mereka ketemu, ngobrol, siapa tahu bisa jadi sesuatu yang baru dan mengembangkan lagi industri kreatif di Indonesia. Aduh, nggak sabar deh ya. Sabar. Dari 2011 berarti kan? Dari Itu kan berarti, 2011. tiap tahunnya pasti ada tema-tema yang diusung. Nah, untuk tahun ini temanya apa? Tema tahun ini adalah reality redefine karena ya kan kita realitanya berubah ya. Kita 2 tahun terakhir ini mungkin banyak hal yang kita tadinya pikir nggak bisa dilakukan ternyata bisa. Seperti meeting online misalnya tiap hari, seperti misalnya mendekam di rumah 24 jam gitu misalnya, atau bekerja dari rumah. Tapi kita melihat bahwa sekarang kita udah kembali ya, teman-teman juga mungkin udah senangnya udah bisa beli kayak gini lagi. Kemudian kita lihat event-event juga makin banyak kan, event ya, musik ya, event kreatif, conference semua makin banyak. Tapi semua orang punya definisi yang berbeda akan realitanya. Kalau yang dulu mungkin rasa jadinya kayaknya gue lebih bisa kerja dari rumah misalnya, atau kayaknya gue sekarang ternyata akses ke internasional malah lebih gampang gitu karena semua orang jauh lebih terbuka gitu misal, atau sekarang ini bisnis gue jadi bisa lebih A, B, C. Nah itu kita pengen semua orang bisa mendefinisikan kenyataan hidup mereka masing-masing dan kita hadir memfasilitasi aja, kira-kira demikian. Apalagi trennya sekarang ini berubahnya cepat sekali. Iya berubah sekali ya, kayaknya 2 tahun kemarin kayak 5 tahun gitu ya. Banyak iya nggak sih gitu. Aku deg-degan waktu baru masuk tahun 2021 kan udah GR ya, kira udah selesai gitu kan. Ternyata 2021 adalah 2020 part 2. Alhamdulillah 2022 enggak ya, mudah-mudahan ya. Semoga. Tadi kan udah disebutin sama Mbak Desi bakalan banyak acara di situ. Benar. Untuk pengisi acaranya sendiri nih. Pengisi acaranya, nah jadi kalau Idea Fest itu tadinya berkembang ya dari tadinya cuman conference aja, ada pembicaranya, seminar lah ya mungkin. Jadi berkembang banyak, jadi ada musiknya, jadi ada workshopnya, jadi ada food marketnya misalnya. Nah tahun ini jadi pengisi acara juga banyak banget gitu. Kalau misalnya tahun ini, tiap tahun kita selalu ada pembicara internasional gitu. Jadi kalau misalnya tahun-tahun sebelumnya mungkin ada yang tahu Zack King gitu, biasanya kan anaknya seneng gitu ya. Itu tahun 2019, Casey Neistat tahun 2017. Nah tahun ini ada tapi masih rahasia, jadi ditungguin aja. Datang aja. Datang aja, ya udah ditungguin dulu, habis itu datang harus beli dulu. Benar. Nah, buat manis yang ada di rumah yang lagi nonton, pasti mereka juga pengen tahu nih Mbak Desi, target sebenarnya dari umur yang pengen didapat sama Idea Fest tuh jadi kalau Idea Fest sih pengunjungnya sebenarnya cukup luas ya. Kalau misalnya kita lihat sampai anak-anak SMA aja juga ada. Mungkin dari angkatan-angkatan None Jakarta 2022 sampai 94 juga masih ada gitu kan. Ya itu cukup beragam sih gitu. Jadi kebanyakan tuh kuliah tingkat akhir, mungkin yang pekerja profesional 3 sampai 5 tahun itu most of it, tapi kebanyakan juga ada juga yang sampai malah tahun lalu yang online aja kayak ada yang 60 deh. Yang tercatat, karena kan beli tiket kelihatan umurnya gitu ya, masukin ID gitu ya, ada yang 60 juga ada. Karena kan belajar dan dunia kreatif kan tidak mengenal batas usia ya gitu kan, kita kan gak ada expirednya. Itu lu ya Wen ya? Jangan-jangan ya. Lu bilang siapa? Lu ya? Enggak, lu lihat mata gua. Gue tahu dong, ya kan? Tuh, Susan Montok udah judes saya lihat. Idea Fest tahun ini juga ada komedinya juga. Kayaknya ngisi deh ya Mbak ya tahun 2019 ya di Idea Fest komedi. Soalnya kita kayaknya waktu dulu ada juga, ada tahun ini kita ada
Lucu Fest namanya. Oh, Lucu Fest. Yang bikin Majelis Lucu Indonesia bareng-bareng dan akan kembalinya Coki setelah bebas. Oke. Terus schedule. Nomor teleponnya kasih. Iya. Sini ya. Tapi Mbak Desi, ini apa yang membuat Idea Fest memutuskan untuk bekerja sama dengan Disparekraf? Oh, tentunya karena kami acaranya adalah seputar ekonomi kreatif. Alangkah baiknya juga kalau kami bekerja, karena merasa kayaknya sektor swasta aja nggak mungkin ya, pasti kan harus dibantu oleh government juga. Dan kami beruntung sekali sebenarnya bahwa Disparekraf itu selalu mendukung, karena dari tahun-tahun sebelumnya juga udah. Jadi ini bukan kali pertama gitu kan. Tahun 2019 kami dibantu banyak juga publikasi-publikasi. Terus tahun ini juga terima kasih banget sampai diundang juga ada di sini di Brownies gitu. Kami merasa bahwa yang namanya ekonomi kreatif tidak akan berkembang kalau misalnya hanya sebagian aja. Jadi kalau misalnya memang lebih luas lagi ya. Lebih luas, didukung oleh pemerintah yang aksesnya juga tentunya lebih besar ya. Kami sangat senang sekali gitu. Tapi yang membedakan Idea Fest dengan event-event yang lain? Aku mau jawab datang aja lagi nanti, tapi kan kayaknya nggak bisa ya jelasin sekarang ya kayaknya gitu. Bocoran lah dikit lah maksudnya. Yang membedakan sebenarnya karena kan kami kan terlama ya, jadi kami sudah berpengalaman. Jadi udah tahu kalau misalnya mungkin topik-topik yang ada di conference lain yang diusung tuh mungkin hanya 1-2 dimensi. Kami banyak banget dari mulai kayak misalnya tahun lalu kami Raffi Ahmad aja kami undang gitu ya. Jadi kan luas biasanya kan. Raffi Ahmad siapa? Ya udah baik. Siapa Raffi Ahmad? Ruben Onsu akan kami undang juga tahun ini. Gitu caranya, Ben. Gitu caranya. Iya. Gitu caranya. Iya. Oke. Gini ya. Berarti tahun ini lo ngomong Raffi Ahmad siapa, lo diundang. Berarti tahun depan gua ngomong Ruben Onsu siapa ya? Iya. Oke. Gua ngomong juga. Ya, Wendy siapa ya? Oke. Di sana bakalan rame banget. Iya, ya jadi kan? memang karena banyak sekali program acaranya gitu. Tadi kan biasanya kalau gini kan serius-serius semua ya. Kami menghadirkan ya komedi, ada musik, kemudian biasanya yang paling berbeda adalah selalu ada pembicara dari level internasional yang selalu ada, dan topik-topik yang diusung juga banyak banget gitu, dari mulai kayak lifestyle sampai sustainability, kemudian mungkin industri yang dari yang kecil sampai yang besar semua juga bisa ikut. Jadi memang sangat beragam. Berarti masih tersedia booth atau sponsor untuk masih sekali gitu, masih ada. Kami masih bisa. Jadi kan sebenarnya kalau Idea Fest itu memang kami membuka diri untuk bekerja sama dengan banyak orang ya gitu. Jadi tahun ini kami kerjasama dengan community partner banyak. Contohnya Majelis Lucu Indonesia tadi salah satunya. Kemudian juga didukung oleh tentunya perusahaan-perusahaan yang sangat mendukung ekonomi kreatif gitu. Jadi biasanya yang sevisi dan semisi lah, sejalan. Bisa macam-macam bentuknya, bisa masuk dalam bentuk mungkin nanti mengisi sesi atau mungkin juga dalam mengisi ya Bu tadi misalnya gitu kan, ataupun yang lain-lainnya bisa dibicarakan lebih lanjut. Bisa dibicarakan ya. Harga tiketnya berapa? Harga tiketnya. Terus juga belinya caranya gimana supaya manis yang nonton di rumah bisa? Oke, untuk manis yang ada di rumah harga tiketnya mulai dari 100.000. Kemudian bisa dibelinya, bisa dibeli online aja, bisa langsung lihat mungkin beberapa pembicara ada di www.ideafest.id. Di situ nanti bisa tinggal beli tiket aja, tapi on the spot nanti juga bisa, tapi mendingan sekarang aja deh karena untuk beberapa sesi kami itu terbatas gitu. Oh, jadi nggak semuanya ada slotnya ya. Jadi harus langsung nih lagi nonton langsung beli sekarang juga ya. Nah, ini titipan dari banyak orang ya, maksudnya kan ini kan Idea Fest ya. Memang kalau Idea Percussion itu beda ya, Beda. Itu dia nanya, kan nama mereka tuh katanya Idea Percussion. Karena mereka udah sorry ya. Iya, karena kalian kurang kreatif. Ini kita yang anak-anak muda. Iya, ini buat anak-anak muda ya. Garis bawahi, bold, garis miring. Iya. Wah, nanti kita lanjutin lagi ya. Kita ngobrol lagi setelah saat ini, tetap di Brownies, obrolan manis. Eventnya buat semuanya. Oke, buat manis yang ada di rumah, Idea Fest akan diadakan tanggal 24 sampai 27 November, tempatnya di Jakarta Convention Center. Yeay! Sukses buat acaranya. Dan banyak yang datang. Pokoknya langsung aja beli tiketnya langsung dari sekarang juga ya. Kak Bibi terima kasih banyak udah datang. Noni, terima kasih banyak. Kak Ari, terima kasih banyak ya. Oke. Kalau kayak gitu sampai ketemu nanti di Ketawa Itu Berkah ya. Bye.
kasih Anda telah menyaksikan Brownies, obrolan manis yang didukung oleh